Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan, para sejawat, dosen baru Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan, nama saya Winnie Wulandari. Sejak bulan Juni 2020 yang lalu, saya bertugas sebagai Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu ITB di bidang Program Penjaminan Mutu. Perkenankanlah, pada kesempatan ini saya akan memberi paparan mengenai sistem penjaminan mutu eksternal, yaitu akreditasi dan rekognisi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri dari sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Penjaminan mutu pendidikan tinggi bersumber dari standar pendidikan tinggi. Seperti kita ketahui, sistem penjaminan mutu internal dilakukan oleh program studi atau unit pelaksana program studi, seperti fakultas atau sekolah, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Data yang diambil, baik untuk SPMI maupun SPME, bersumber dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Sistem penjaminan mutu eksternal adalah akreditasi, di mana proses ini terdiri atas pemantauan, evaluasi, dan penetapan akreditasi. Dengan demikian, program studi dan unit pelaksana program studi yang melakukan sistem penjaminan mutu internal dan kemudian diaudit oleh SPME dalam bentuk akreditasi akan terbentuk budaya mutu pendidikan tinggi, baik dari segi pola pikir, pola sikap, maupun pola perilaku yang berdasarkan standar dikti. Tugas yang dilakukan oleh Sekretaris SPM bidang penjaminan mutu adalah memastikan agar proses bisnis ITB yang terkait dengan akreditasi nasional, internasional, dan rekognisi berjalan dengan baik dan memenuhi target. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi pembimbingan dan pendampingan bagi program studi di fakultas sekolah dalam mempersiapkan akreditasi, baik akreditasi nasional maupun internasional, dan kemudian kami juga mengadakan sosialisasi, kolokakarya, workshop terkait persiapan akreditasi dan juga tentang pencapaian pembelajaran dan outcome, serta informasi pemutakhiran instrumen akreditasi. Selain itu, kami juga ikut mempersiapkan proses visitasi akreditasi, terutama tingkat institusi seperti penyiapan fasilitas, mengundang rektor dan wakil rektor, serta memastikan acara berjalan dengan lancar. Kemudian, biasanya setelah hasil awal akreditasi diumumkan oleh tim reviewer akreditasi, akan ada komentar-komentar terkait program studi, fakultas sekolah, dan institusi. Tugas kami adalah menindaklanjuti komentar dari reviewer yang terkait dengan institusi dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik di UKA maupun di UKP. Rekan-rekan sejawat dosen yang saya hormati, akreditasi, terutama akreditasi internasional, berbasis Outcome Based Education atau OBE. Apakah OBE itu? OBE adalah proses pendidikan yang berfokus pada outcome, yaitu pencapaian luaran yang spesifik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum, asesmen, dan kegiatan di OBE berbasis luaran berfokus pada capaian pembelajaran, yang merefleksikan kemampuan pembelajar mahasiswa bukan dari akumulasi dari kredit kuliah. ITB memiliki paradigma kurikulum berbasis luaran sejak tahun 2013. OBE berfokus pada capaian pembelajaran, juga bersifat backward curriculum design, di mana desain kurikulum dapat dimutakhirkan melihat dari hasil pencapaian belajar mahasiswa. Kurikulum OBE memiliki kesesuaian terstruktur, dimulai dari learning outcome, learning activities, hingga assessment. Dengan memfasilitasi kesempatan belajar, kurikulum OBE memiliki siklus yang sistematik, yaitu Plan, Do, Check, Action atau PDCA. Plan dimulai dari rencana kuliah atau rencana pembelajaran semester. Do adalah pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan RPS.
Check adalah evaluasi dari portofolio pencapaian mata kuliah, dan action adalah tindak lanjut perbaikan untuk semester berikutnya. Nah, sekarang mari kita memahami tentang capaian pembelajaran lulusan. Profil lulusan program studi adalah atribut yang dimiliki oleh lulusan atau disebut dengan graduate attributes yang menjadi muara dari KKNI atau Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia, BAN PT, juga akreditasi internasional, serta asosiasi profesi pendidikan tinggi untuk bidang studi terkait. Dari profil lulusan, dibuatlah tujuan kependidikan program studi atau program educational objective yang memaparkan profil lulusan 3-5 tahun setelah lulus. Tujuan kependidikan program studi dirancang dan dirumuskan oleh stakeholder internal seperti dosen dan juga eksternal seperti Dewan Pemangku Kepentingan atau Advisory Board, asosiasi profesi dengan menggunakan input dari survei mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Capaian pembelajaran lulusan atau student outcome, program learning outcome, adalah kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa saat lulus. CPL ini berbeda-beda di setiap jenis akreditasi, namun memiliki makna yang sama, sesuai dengan kebutuhan program studi. Capaian pembelajaran lulusan dapat diturunkan menjadi beberapa performance indikator, misalnya pada akreditasi ABET, atau langsung diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK atau Course Learning Outcome. Dengan demikian, dalam kurikulum berbasis OBE, akan ada pemetaan baik dari tujuan pendidikan ke capaian pembelajaran lulusan, serta dari capaian pembelajaran lulusan ke capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga setiap CPL dapat terpetakan dengan baik di kurikulum program studi. Rekan-rekan sejawat dosen yang saya hormati, mari kita menelaah sedikit tentang akreditasi nasional. Sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2020, akreditasi adalah kegiatan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. BAN PT melakukan proses akreditasi secara mandiri untuk perguruan tinggi. Sementara LAM atau Lembaga Akreditasi Mandiri mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri. Misalnya, ada LAM PTKes untuk bidang kesehatan, LAM Sama untuk bidang sains dan matematika, serta LAM Teknik untuk prodi di bidang teknik. Saat LAM belum terbentuk, akreditasi program studi dilakukan oleh BAN PT. Peringkat akreditasi yang baru ada 3, yaitu unggul, baik sekali, dan baik. Unggul dan baik sekali artinya program studi melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Sementara akreditasi baik berarti program studi memenuhi SNDikti. Di peraturan Mendikbud yang baru ini berlaku 1 kali akreditasi perpanjangan, yaitu BAN PT akan memperpanjang kembali jangka waktu akreditasi selama 5 tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi. Nah, bagaimana cara program studi mendapat akreditasi yang tertinggi, yaitu akreditasi unggul? Bagi prodi yang memiliki akreditasi internasional yang diakui oleh Kemdikbud dan berlaku lebih dari 1 tahun, SPM mengajukan penyetaraan melalui skema penyetaraan akreditasi program studi atau PAPS menjadi peringkat unggul. Bagi program studi yang telah terakreditasi A, dapat disetarakan dengan memasukkan dokumen instrumen suplemen konversi yang terdiri dari syarat perlu unggul. Hal ini penting sekali bagi prodi ITB, karena masih ada 88 program studi yang terakreditasi A. Bagi program studi yang ingin naik peringkat, misalnya dari B ke unggul, perlu memasukkan dokumen instrumen akreditasi program studi atau IAPS 4.0. Dokumen ini terdiri dari laporan kinerja program studi serta laporan evaluasi diri. Sekarang, apa saja syarat perlu untuk mendapatkan akreditasi unggul? Ada beberapa kriteria, misalnya dosen tetap program studi terutama jabatan akademiknya, kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dan juga memiliki pemetaan CPL dan CPMK seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
kemudian juga keberjalanan dari sistem penjaminan mutu internal, pelacakan lulusan, dan publikasi ilmiah. Untuk dosen tetap program studi, untuk program sarjana, jumlah dosen adalah lebih dari 12. Untuk magister adalah lebih dari 6, dan untuk doktor lebih dari 6. Untuk kualifikasi doktor di S1 atau sarjana harus lebih besar dari 50%. Yang penting juga adalah jabatan akademik dari DTPS itu, di mana untuk S1 jumlah guru besar, lektor kepala dan lektor harus lebih besar dari 52,5%. Untuk S2, jabatan guru besar dan lektor kepala harus lebih besar dari 52,5%, dan untuk S3 atau doktor, jumlah guru besar harus lebih dari 52,5%. Apabila program studi tidak melakukan instrumen suplemen konversi ini, maka pada saat akreditasinya habis dan saat perpanjangan akan ada pemantauan yang dinamakan dengan pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi, di mana BANPT akan mengambil data langsung dari PD Dikti untuk mengecek apakah program tersebut bisa melanjutkan akreditasinya. Berikut ini adalah lembaga akreditasi internasional yang telah mengakreditasi program-program studi di ITB seperti ABET dari Amerika, JABI dari Jepang, dan IABI dari Indonesia untuk prodi teknik, ASIIN dari Jerman untuk prodi sains dan teknik, RSC atau Royal Society of Chemistry untuk kimia, ABES dan AICSB untuk manajemen, dan KAB untuk arsitektur. Untuk rekognisi, ada satu prodi yaitu geodesi dan geomatika yang telah direkognisi oleh IBSC. Nah, selanjutnya, bagaimanakah proses akreditasi internasional? Dimulai dengan permintaan akreditasi ke lembaga akreditasi internasional. SPM berkomunikasi dengan prodi yang ingin mengajukan akreditasi internasional, lalu berkorespondensi dengan lembaga terkait. Selanjutnya, persiapan pembuatan dokumen untuk mengampungkan laporan yang dinamakan dengan laporan evaluasi diri atau self-study report untuk ABET, self-assessment report untuk ASIIN, atau self-evaluation report untuk IABI. Visitasi dapat dilakukan secara offline, di mana reviewer dapat melihat suasana akademik dan pembelajaran, fasilitas lab, juga wawancara dengan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta juga wawancara dengan lulusan tentang program studi yang diakreditasi. Namun, karena pandemik ini, di tahun 2020 yang lalu sudah dilakukan visitasi secara online. Selanjutnya, rekomendasi tindak lanjut, dan prodi akan memberikan tanggapan atas komentar reviewer. Penetapan akreditasi internasional akan terdiri dari beberapa peringkat atau beberapa predikat, yaitu bisa jadi full accreditation selama 5-6 tahun. Yang kedua adalah interim accreditation, yaitu bagi program studi yang masih memiliki kekurangan dengan jangka waktu sekitar 1-3 tahun, atau not accredited atau tidak terakreditasi apabila prodi tidak memenuhi standar kualitas. Bagaimana potret akreditasi di ITB saat ini? Akreditasi perguruan tinggi, yaitu akreditasi ITB, saat ini adalah A, dan sedang diproses untuk menjadi unggul melalui skema instrumen suplemen konversi. Saat ini, 31 program studi sudah mendapatkan peringkat unggul. 30 dari skema PAPS atau akreditasi internasional, sementara satu prodi dari Lampetekes, yaitu farmasi klinik dan komunitas. 88 program studi lainnya memiliki peringkat A dan ada 10 program studi yang terakreditasi B. Sisanya, beberapa program studi baru itu sedang berproses untuk mendapatkan akreditasi baik. Dengan demikian, 1 dari 4 program studi di ITB terakreditasi unggul, dan ada 73% program studi S1 dari program studi S1 semua yang terakreditasi unggul. Ini merupakan pencapaian yang baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Akreditasi internasional dan program studi unggul masuk ke dalam Renstra ITB 2021-2025 sebagai target dari strategi pencapaian sebagai berikut, yaitu revolusi pendidikan 4.0 terbuka dan tanpa batas.
Rekan-rekan dapat melihat bagaimana target dan perkiraan capaian di ITB. Warna biru menunjukkan target jumlah prodi yang terakreditasi, yaitu 67 prodi atau sekitar 50% yang terakreditasi internasional, sementara target program studi unggul adalah 78% di 2025 atau sekitar 104 prodi. Ini merupakan target yang sangat tinggi dan hanya dapat bisa dicapai dengan kerja keras sivitas akademika semua, terutama di program studi, agar dapat meningkatkan peringkat akreditasinya menuju universitas yang memiliki keunggulan dalam pendidikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat memberi pengetahuan dan juga memberi inspirasi untuk membawa rekan-rekan sejawat sekalian dalam berkontribusi untuk akreditasi di masing-masing program studi. Mendapatkan akreditasi nasional dan internasional bukan hanya sekedar mengejar gengsi, tapi demi terciptanya transformasi budaya mutu di lingkungan program studi dan juga fakultas sekolah rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.